Dia membiru seperti bekas pukulan. Polisi tembak polisi. Yang mati adalah polisi. Yang nembak adalah polisi. Di rumah pimpinan polisi. Katanya CCTV-nya tuh nggak rusak. Dan istri pimpinan ini pernah ngasih uang 10 juta rupiah ke Brigadir J. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kasus Brigadir J dan Baradae itu masih jadi perbincangan hangat ya. Dan ada info-info terbaru mengenai hal ini. Dari katanya Brigadir J dikasih uang 10 juta rupiah sama sang istri pimpinan. Lalu ada juga nasib Baradae sekarang. Dan CCTV yang katanya decodernya rusak, ternyata nggak rusak guys. Ini malah bikin bingung warga ya. Let's go kita bahas. Jadi kita bahas awalnya CCTV dulu ya. Nah, menurut Susno Duaji ini itu komisaris jenderal kepolisian. Beliau mengatakan bahwa CCTV-nya tuh nggak mungkin rusak. Udah diambil sama reserse. Lah, ini gimana nih? Kemarin pihak kepolisian memberikan pernyataan CCTV-nya rusak. Sekarang bilangnya bahwa sudah diambil reserse yang hanya akan dibuka dan bisa dibuka waktu persidangan. Jadi publik tuh nggak perlu panik. CCTV-nya ini nggak rusak. Loh. Ini malah bikin panik ya. Ini kan sesama polisi udah saling tembak-tembakan, miskomunikasi lagi. Ini gimana nih ceritanya? Pak, kita sepertinya CCTV-nya rusak gitu. Terus gimana? Sebenarnya nggak rusak, ini udah diambil sama reserse. Tapi cuma bisa dibuka waktu di persidangan, karena ini rahasia banget. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, bilang aja ke publik ini rusak. Nah, mungkin polisi ini bilangnya ke publik, teman-teman ini CCTV-nya rusak, karena menyimpan barang bukti, supaya ini barang bukti penting. Ini bongkar sama jenderalnya sendiri bahwa, oh, enggak kok, ini nggak rusak, udah diambil reserse. Lah. Ini kan bikin malu ya. Bukannya bikin malu, maksudnya bikin miskomunikasi. Polisi aja bingung, apalagi kita yang nonton ini. Nah, terus juga bilang bahwa serahkan saja semuanya kepada Polri. Kita bakal tanganin ini dengan serius dan profesional. Ya harus, Pak. Kasus kayak gini, itu memang harus ditangani profesional. Nggak cuma kasus gini, kasus yang biasa-biasa aja. Kepolisian itu memang harus melakukan tindakan yang profesional itu. Tapi dari kasus ini ya, teman-teman Let's Go ada yang bilang, tungguin polisi aja bang, gitu. Jangan sok banyak bicara, gitu. Gimana saya nggak banyak bicara? Kepolisian aja beda-beda. Ini ya saya banyak bicara, itu saya tuh nggak banyak bicara, nggak menggiring opini. Cuman bertanya apa yang ada di kepala Let's Go. Karena dari banyaknya pernyataan polisi ini itu kan direkam sama wartawan. Wartawan inilah wartawan-wartawan konvensional dari mana? Dari Kompas, Metro TV, TV One. Dibuatkanlah berita, dilemparlah ke publik. Publik seperti saya orang awam ini baca berita-berita tersebut dan dari banyaknya berita kok nggak nyambung. Akhirnya karena nggak ada nyambungnya dan banyak kejanggalan, publik seperti kita, seperti Let's Go, punya media sosial dan bertanya, masa kita warga sendiri nggak boleh bertanya tentang kasus ini? Pernyataan polisi aja beda-beda, ya pantes dong kita tanya. Nah, itu dari CCTV ya. Nah, hubungan Brigadir J sama Putri Chandrawati, yaitu istri pimpinannya, Ferdy Sambo, itu gimana? Menurut ibunda dari almarhum Brigadir J ini, istri pimpinannya tuh baik banget dan pernah ngasih duit 10 juta. Nah, lu buat apa? Bukan syuting uang kaget ya? Ini istri pimpinannya tuh ngasih duit 10 juta karena mereka itu deket gitu, seneng sama Brigadir J. Nah, dari artikel ini aku bacain ya. Dikasih uang 10 juta kalau dia datang. Nah, tapi uang 10 juta ini udah habis, dipakai kebutuhan kayak bayar kos, terus bayar rumah, dan lain-lain. Di sini juga mengatakan bahwa pimpinan Ferdy Sambo beserta istri seringkali mengundang Brigadir J itu buat ke rumahnya. Mungkin kerja, Pak ya. Dia kan kalau kerja memang tugasnya di rumah ya memang sering ke rumah gitu. Ataupun Brigadir J ini mungkin acara-acara tertentu kayak acara makan malam itu sering diundang ke rumah. Sehingga hal itu membuat orang lain cemburu. Mungkin staf-staf lain kok nggak ada diundang, kok cuma Brigadir J doang yang diundang kalau ada acara-acara, saya kok nggak diundang gitu. Ini membuat staf-staf lain cemburu ya. Nah, hal ini kan juga jadi pertanyaan lagi, sedekat apa sih mereka bertiga ini? Aku bacain kalimatnya juga ya. Pas adik ulang tahun, kau buatkan meriah anakku, kau sediakan hidangan, aku pun tidak bisa seperti itu. Nah, ini artinya aku nggak tahu ya, mungkin tanggapannya bahwa Brigadir J ini ulang tahun, pernah dirayain itu, dikasih makan makanan
sang ibu aja nggak bisa melakukan hal seperti itu. Berarti emang deket-deket banget ini. Itu mungkin alasan kenapa Brigadir J ini bisa masuk ke kamar pribadinya pimpinan. Mungkin udah ngerasa dia nggak keluarga sendiri gitu ya. Jadinya, oh di rumah-rumah saya sendiri, keluarga-keluarga saya sendiri, saya masuk aja terserah saya. Nah, bisa jadi. Karena dilihat dari statement ibunya Brigadir J, waktu live dia bilang sedekat itu mereka. Ya tapi nggak masuk kamar juga ya, kalaupun deket gitu. Nah kan kita juga nggak tahu teriakan seperti apa yang dikeluarkan sang istri. Apakah teriakan minta tolong, tolong, akhirnya Baradae datang, atau teriakan yang cuman gitu. Jadi ya bikin Baradae ini dari lantai 2 tuh langsung menuju lantai 1. Ini aku cari di mana-mana teriakan itu cuman dijelaskan teriakan, nggak teriakan apa gitu, teriakan minta tolong, teriakan atau teriakan apa gitu yang tiba-tiba membuat Baradae ini langsung datang ke bawah. Namun sedihnya ya di sini Let's Go ada cuplikan video. Nah, dari cuplikan tersebut, keluarganya tuh nggak bisa buka peti jenazah dari Brigadir J. Kenapa nggak diizinkan? Padahal petinya udah ada di sana gitu. Polisi takut apa? Takut kaget. Takut kaget reaksi keluarga gitu. Pas dibuka petinya, ada Brigadir J. Ya memang kalian mengirimkan ke sana untuk diperlihatkan dan dimakamkan oleh keluarga Brigadir J kan? Itu juga sangat kejanggalan. Kenapa nggak boleh dibuka gitu? Kan buat dicek sama keluarganya, di dalam ini memang Brigadir J. Kalau di dalam ini kosong, nggak ada apa-apanya, hayo. Polisi mau tanggung jawab pas nanti dikubur lagi 5 tahun ke depan. Keluarga Brigadir J ini curiga, dibongkar lagi kuburannya, pas dibuka, wow, kosong. Terus gimana? Ada masalah lagi loh. Udahlah, jangan ditutup-tutupin lah. Ini buat keluarganya sendiri tuh jangan ditutup-tutupin gitu. Lalu gimana nasib Baradae? Nah, Baradae ini masih dalam proses penyelidikan, dan kalaupun memang dia tidak bisa dipenjara, itu menggunakan alibi membela diri dan membela istri pimpinan gitu dari tindakan pelecehan. Kalaupun dia nggak ditahan akhirnya ya. Nah, tapi ada yang aneh. Kita punya videonya, Let's Go punya videonya ini. Di sini ada, ini yang saya lingkarin ini dengan tangan ini. Dia membiru seperti bekas pukulan ya. Kemudian di sini ada robekan. Ini di daerah samping di bawah tangan ini, diduga benda tajam. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Itu di nadinya ya, deket nadinya sobek kayaknya ya, nadi ya. Iya, ini seperti kena pedang atau sangkur gitu. Ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Kalau ini mungkin apakah peluru, tapi karena ada dugaan robek ke samping, apakah peluru sekarang bisa menembus juga sekaligus merobek, saya kurang paham karena ini keahliannya anti peluru pakar forensik soalnya ya. Nah, dari sini pengacara keluarga Brigadir J ini melihat ini mungkin otopsi namanya. Aku kurang jelas juga, koreksi Cimiwiu, correct me if I'm wrong. Jadi ada foto-fotonya di sini mengatakan bahwa memar-memar di tubuhnya Brigadir J seperti pukulan gitu. Lalu ada sayatan. Ada dari sini robek, dari telinga tuh robek, terus di kaki juga nadi-nadinya tuh robek, seperti tersayat benda tajam. Ini sebelum terjadinya penembakan ya, apa yang mereka lakukan? Punya pistol, ditaruh. Kayak Mad Dog, lebih greget. Benarnya kurang kalau begini. Nggak ada gregetnya. Ini baru asli. Ini baru ada greget. Mereka bertarung dulu, pertarungan seperti apa yang mereka lakukan sampai ada banyak pukulan memar, sayatan, baru terakhir tembakan. Nah, di artikel ini juga mengatakan bahwa yang nembak pertama itu Brigadir J, tapi Baradae menghindar. Hindaran seperti apa yang dilakukan Baradae ketika ditembak pakai pistol? Matrix. Tujuh kali semuanya bisa menghindar. Dan Baradae itu nembaknya 5 kali gitu. Dan itu kena semua. Kok harus sampai 5 kali nembaknya? Bukannya sekali 2 kali itu langsung tumbang? Ini juga pertanyaan ya. Pertanyaan orang awam seperti kita ini gitu. Kenapa kita bisa tanya ini? Ya karena dari media konvensional yang mewawancarai kepolisian. Ya kita bertanya karena pernyataan Bapak sendiri gitu loh. Nah, nasib Irjen Sambo ini gimana? Irjen Sambo itu kan tadinya maunya diberhentikan sementara gitu dari kepolisian. Tapi menurut para ahli ya nggak usah. Menurut Polri itu nggak usah. Kenapa? Karena beliau ini kan nggak ada waktu kejadian di rumahnya gitu. Dan anehnya, ini kan 3 hari setelah diungkap, itu tetangga-tetangga emang nggak dengar adanya perkelahian, adanya keributan gitu, adanya teriakan dari sang istri, adanya penembakan. Ini tetangga budek apa gimana? Mungkin nggak ya, mungkin karena ini komplek perumahan elit.
tembok-temboknya bagus, kedap suara gitu. Jadi ada teriakan, ada tembakan, ada perkelahian, nggak dengar semuanya. Dan jaraknya dari rumah-rumah elit itu kan jauh-jauh ya. Jadi mungkin kualitas bangunan ini bagus banget. Nggak kayak kita. Kita kalau tetangga goreng tempe, kita dengar nih. Nggak usah gorengnya. Aromanya kecium. Oh, ini tetangga lagi masak toge goreng nih. Yang ini tetangga gosong. Yang ini tetangga lagi nggak masak apa-apa, nggak ada suaranya dan nggak kecium baunya. Nggak punya uang. Lah, ini beda sama komplek lingkungan rumah kita ya. Ini kan plus minus. Minusnya ketika ada kejadian kayak gini, tetangga-tetangga tuh nggak ada yang sadar, nggak ada yang tahu, atau nggak ada yang mau tahu. Karena komplek elit semuanya kerja gitu. Apalagi 3 hari baru taunya. Ini kan kejadian yang sangat jarang terjadi ya, bahwa penembakan polisi, tembak polisi. Yang mati polisi, yang nembak polisi. Dan di rumah kepolisian. Polisinya ini mau dipecat dari polisi. Lah, polisiception ya. Kalau ada inception, ini polisiception namanya. Polisi di dalam polisi-polisi. Jadi sampai sekarang Let's Go masih bertanya-tanya dan masih banyak kejanggalan kasus dari Brigadir J dan Baradae ini. Apakah benar Baradae itu akan menjadi tumbal proyek? Ataukah Brigadir J yang ternyata memang udah kepalang tanggung, udah ngerasa deket banget sama pimpinan dan istrinya, main masuk nyelonong-nyelonong aja. Karena beliau kan udah nggak ada lagi di dunia ini ya, almarhum. Jadi kita nggak tahu sifat seperti apa yang dipunyai Brigadir J gitu. Yang paling bisa kita tunggu adalah CCTV yang katanya udah diambil oleh reserse yang akan dibuka hanya pada waktu persidangan gitu. Kita lihat dari CCTV-nya apakah benar seperti itu. Dan semoga CCTV ini bukan reka ulang ya. Karena nggak ada yang bisa memastikan lagi, kecuali polisi. Nggak mungkin orang awam yang, oke saya juga ikutan cek lah, nggak mungkin lah. Ini semuanya udah dikumpulin oleh kepolisian. Dan kepolisian pun bilang, bagi para publik atau warganet itu ya, janganlah cepat percaya atau menggiring opini ataupun membuat asumsi tanpa bukti. Ya kita memang nggak punya buktinya, Pak. Bapak yang punya buktinya. Kita mah dengerin apa kata Bapak. Tapi kalau kata-kata Bapak dan pernyataan-pernyataan dari kepolisian ini tidak sinkron satu sama lain, kayak CCTV deh. Satunya bilang hilang, satunya bilang ada. Itu kan udah nggak sinkron. Ya wajar kita tanya, Pak. Karena kita juga menuntut keadilan dan pengen tahu kalau ini terjadi sama kita, sama orang biasa yang bukan polisi. Besar kemungkinan ini juga terjadi miskomunikasi. Tiba-tiba saya di jalan, ketusuk pisau, ada luka jahitan. Terus Pak polisinya bilang, ini lupa nafas aja. Lah, kan nggak bisa. Makanya kita juga harus tahu, dicek itu kemarin kebenarannya sama pengacara keluarga korban. Kok ada kejanggalan, katanya cuman karena kena tembakan, tapi seperti ada bekas pemukulan, bekas sayatan tajam. Itu kan kita wajar bertanya. Mungkin polisi juga lewat pas dilihat ini, ini tembakan, nggak dilihat sayatan senjata tajamnya. Pas diomongin sama publik, lah iya bener, kamu tadi nggak ngecek ada senjata sayatan tajam? Nggak Pak, saya cuman fokus ke tembakan aja. Dicek sekali lagi, ternyata bener Pak, ada senjata sayatan. Untung warganet ngingetin kita ya, dan membantu kita dalam menyelesaikan kasus ini. Gimana? Warganet juga membantu kalian kan? Ini warganet tuh nggak ada niat jahat, nggak ada niat buat ngerecokin polisi. Niatnya ngebantu polisi, itu biar cepet gitu. Kemarin kalau nggak ada warganet, Indra kan nggak ketangkap itu. Masih aja dibawa-bawanya. Ya itu aja yang suka sih. Gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah kalian ada pertanyaan yang sama dengan Let's Go? Komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kawal terus kasusnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki tapi tetap sopan.